Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Abraham. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa gua leluhur di Hebron bukan sekadar makam, tetapi merupakan simbol sejarah, spiritualitas dan interaksi antar tradisi keagamaan. Dalam literatur Yahudi, gua ini memiliki berbagai kisah legendaris, seperti perselisihan antara Yakub dan Esau tentang hak pemakaman, kisah Husim yang membunuh Esau, serta catatan Genesis Rabah yang menegaskan bahwa tanah tersebut tidak dapat dituduh sebagai hasil curian karena dibeli dengan harga penuh oleh Abraham. Tradisi Midrash bahkan menafsirkan gua sebagai gerbang menuju Taman Eden, sehingga para leluhur yang dimakamkan di sana tidak benar-benar mati, melainkan hanya tertidur untuk terus memohonkan belas kasihan bagi keturunan mereka. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam perspektif Islam, gua ini juga memiliki posisi penting. Tradisi menyebutkan bahwa Nabi Muhammad Al-Kamakola pernah mengunjungi makam Abraham dalam perjalanan spiritual dari Mekah ke Yerusalem, sehingga menjadikan gua ini sebagai salah satu tujuan ziarah yang penuh berkah. Terdapat pula keyakinan bahwa doa-doa tertentu, terutama doa permohonan untuk keturunan yang dipanjatkan oleh para wanita, dapat dikabulkan melalui perantaraan spiritual dari tempat ini. Selain itu, beberapa sumber Islam menyatakan bahwa Yusuf dan bahkan ke-12 putra Yakub juga dikaitkan dengan gua tersebut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari sudut pandang arkeologi dan sejarah, gua ini memiliki peninggalan monumental berupa kompleks Herodian dan mimbar era Fatimiyah yang masih tersimpan hingga kini. Prasasti pada mimbar mencatat pembangunan pada masa Wazir Badrul Jamali di era Khalifah Al-Mustansir, menunjukkan betapa pentingnya gua tersebut dalam sejarah panjang peradaban. Namun, dari sisi sosial dan politik modern, gua ini juga menjadi titik sensitivitas. Kompleksnya dikelola oleh wakaf, tetapi aksesnya dikontrol oleh pihak militer Israel. Hal ini mencerminkan bagaimana situs suci seringkali menjadi pusat perebutan, sekaligus menggambarkan bahwa sebuah tempat bersejarah tidak hanya mengandung nilai spiritual, tetapi juga berdampak pada kehidupan masyarakat di sekitarnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari sejarah gua leluhur, terdapat pelajaran bahwa warisan spiritual dan sejarah harus dijaga dengan penuh rasa hormat. Keberagaman tradisi yang melekat pada gua menunjukkan bahwa satu tempat bisa menjadi simbol persatuan lintas agama. Kisah pembelian tanah oleh Abraham mengajarkan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam bertransaksi, sehingga generasi berikutnya tidak meragukan keabsahannya. Selain itu, narasi tentang doa, kesabaran dan harapan memberikan teladan bahwa manusia selalu mencari kedekatan dengan Tuhan melalui cara yang berbeda-beda, tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu memperoleh rahmat dan pengampunan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa gua leluhur yang terletak di Hebron merupakan salah satu situs paling bersejarah yang memiliki makna mendalam bagi tiga agama besar, yaitu Yahudi, Kristen dan Islam. Tempat ini diyakini sebagai lokasi pemakaman para leluhur dan matriark, seperti Abraham dan Sarah, Ishak dan Ribka, Yakub dan Lea. Selain itu, tradisi Yahudi menyebut bahwa Adam dan Hawa juga dimakamkan di gua tersebut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tokoh-tokoh yang terkait dengan gua ini meliputi para leluhur dalam tradisi Ibrani, termasuk Abraham, Ishak, Yakub, Sarah, Ribka dan Lea. Dalam tradisi Yahudi terdapat tambahan nama Adam dan Hawa. Dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad diyakini pernah singgah di makam ini dalam peristiwa Isra Miraj dan memberikan penghormatan. Umat Muslim kemudian menjadikan gua tersebut sebagai salah satu tujuan ziarah penting.
Peristiwa awal pembelian tanah gua oleh Abraham dari orang Het bernama Efron terjadi pada masa kuno di tanah Kanaan. Sumber tertulis mengenai gua dapat ditemukan dalam kitab Kejadian dan berbagai teks agama lain yang muncul berabad-abad kemudian. Pada abad pertengahan, kisah gua kembali diperkuat melalui karya Ibn Katsir dalam Kisah Para Nabi, serta dalam literatur Midrash dan Zohar. Gua ini berada di kota Hebron, wilayah yang terletak di tanah Kanaan pada masa lalu, yang kini dikenal sebagai bagian dari tepi barat. Tempat ini menjadi pusat spiritual dan sejarah, sekaligus menjadi bagian dari kompleks besar yang pernah dikelola oleh Herodian dan kemudian diubah menjadi masjid setelah penaklukan kota oleh Umar. Gua leluhur memiliki arti penting karena diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir para leluhur yang menjadi tonggak awal sejarah monoteisme. Keyakinan bahwa gua ini merupakan ambang pintu menuju Taman Eden menambah kedalaman makna spiritualnya. Bagi umat Yahudi, gua ini adalah simbol warisan leluhur yang sah, karena tanah tersebut dibeli secara resmi oleh Abraham. Bagi umat Muslim, gua ini menjadi tempat yang penuh berkah karena dikaitkan dengan perjalanan Nabi Muhammad dan doa pengampunan dosa bagi peziarah. Seiring perjalanan sejarah, gua ini mengalami berbagai transformasi. Awalnya merupakan lahan pemakaman keluarga Abraham, lalu berkembang menjadi tempat yang disakralkan oleh tradisi Yahudi, Kristen dan Islam. Pada masa kekuasaan Islam, kompleks gua diubah menjadi masjid dan dikelola oleh wakaf. Hingga kini, gua tetap menjadi tempat yang dihormati oleh berbagai kalangan meskipun aksesnya dikendalikan oleh pihak militer Israel. Kelebihan dari gua leluhur adalah kekayaan sejarah dan spiritualitas yang diakuinya oleh berbagai agama besar dunia. Hal ini menjadikannya sebagai simbol universal yang dapat mempersatukan nilai-nilai keimanan. Kekurangannya adalah potensi konflik yang timbul akibat perebutan klaim, baik secara agama maupun politik. Hal ini sering menutupi nilai spiritual yang seharusnya menjadi inti penghormatan terhadap situs tersebut. Saran yang membangun adalah perlunya pengelolaan lintas agama dan lintas budaya yang transparan dan penuh rasa hormat, sehingga gua tidak hanya menjadi simbol keagungan masa lalu, tetapi juga menjadi sarana pendidikan dan perdamaian bagi generasi masa depan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini,
Terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.